people power sebuah keharusan. Siapa azan nanti kita dapat minyak, wah kacau, udah kacau kita nanti bulan puasa. Ya kalau saya jadi Pak Jokowi ya mundur aja lah, lebih bagus kan mundur terhormat demi keselamatan bangsa. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan tokoh masyarakat Riau, Kakanda Bauji Kadir SHMS. Beliau ini lulusan dari UII Yogyakarta dan aktif berorganisasi seperti di HMI cabang Yogyakarta. Beliau itu mantan ketua HMI cabang Yogyakarta. Hari ini kita banyak mendengar juga mahasiswa sudah terkontaminasi. Jadi bagaimana Abang bisa memastikan ini akan? Saya kira kekuatan tekan mahasiswa itu hanya sebab. Ya. Tapi dia tidak di depan. Tidak. Masih ada ya? Masih ada LSM yang macam-macam, yang punya rasa hati nurani rakyat itu semuanya muncul. Sekarang itu sebetulnya kan sudah muncul di mana-mana. Ya, cuma kan masalah mimpin aja yang melakukan gerakan itu. Tetapi di mana-mana sudah muncul, di Surabaya kemarin, di Jakarta, semua gerakan buruh itu semua nanti akan terjadi integrasi kolaborasi ya. Nah, menjadi satu kekuatan politik bersama. Nah, yang itu disebut nanti jadi people power, ya kan? Tinggal pemimpin aja sekarang itu. Tapi kalau syarat ya utang udah rakyat nggak ini lagi nggak mampu, pengangguran bertambah, ya macam-macam peristiwa itu sudah memenuhi syarat. Kembali tadi masalah utang. Dari presiden ke presiden rasanya nggak ada yang nggak utang Pak itu Bang. Bagaimana Abang bisa memastikan seorang pemimpin yang tidak bisa tergantung kepada negara-negara donor, artinya dia bisa berdiri sendiri. Bagaimana menurut Abang? Ya, zaman SBY itu suatu contoh ya, kan utang sudah agak turun dikit. Hampir selesai. Ya. Hampir selesai. Tapi kalau sekarang ini kan lompatan ini sampai dengan Soeharto hampir berkuasa 30 tahun. Sampai 10.000 itu kan. Tapi digunakannya untuk ini Pak, untuk membangun. Ya, tol misalnya. Ya, tapi kan rakyat nggak makan. Rakyat nggak makan. Soeharto dia bikin gitu, pertanian masih hidup, basis kebutuhan pokok kita masih terpenuhi. Sekarang kan berat ya. Semua pendidikan juga pertama berat. Apalagi COVID itu cuma bisa bermata dua, satu menutupi kelemahan presiden, satu juga manipulasi rakyat. Ya kan bisa bermata dua COVID itu. Bagi Pak Jokowi dan sistem negara ini jadi alasan untuk bawa begini begitu dan termasuk jual obatnya kan, ya kan oleh Pak Luhut kan. Nah, tapi sisi rakyat dia jadi wah saya ini kena OP kan gitu, ya kan, dan termasuk mengeluarkan duit kita untuk konsentrasi pada situ, gitu kan, Rekobusnya. Nah jadi kalau soal itu lucu itu. Kenapa kita membangun tapi dengan utang, ya kan? Kalau seandainya kita tidak punya apa-apa macam Singapura, itu dia membangun berutang, itu wajar. Tapi semua bahan baku kita ada ya kan? Semua bahan baku ada, tetapi kita penuh dengan utang. Akhirnya apa? Kita sekarang masuk modal asing untuk mengeruk aset kita. Sekarang perampokan besar-besaran, ya lebih dasar lagi, aset-aset hampir 85%, ya tenaga kerja lebih daripada 60 juta saya kira sekarang itu sudah pengangguran itu saya kira, ya kan. Nah, lalu semua karya-karya rakyat tidak bisa melakukan, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena nggak ada basis kita hancur semua. Ya. Tahu usahakan yang kecil
Yang kelas-kelas yang sudah dibangun Habibie aja sekarang itu sudah dirontokkan oleh saya. Jadi saya kira semacam dibuat-buat itu sengaja supaya rakyat ribut tapi dibungkam, kan gitu kan, mau ribut ya dibungkam, ya kan. Tapi sejumlah lembaga survei yang mensurvei kinerja Pak Jokowi ini itu tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja dia lebih dari 70%. Gimana? Benar, itu hasil kemarin itu yang dilansir oleh Samsudin siapa? LSI. LSI itu kan yang kepuasan yang tidak tahu informasi. Variabelnya kan gitu tuh. Yang tidak tahu informasi tingkat kepuasan tinggi. Nah, jadi kalau nggak tahu tentang utang, nggak tahu tentang urus negara, si buta si lumpuh tentu gajah pun jadi kata dia perempuan cantik katanya kan. Nah, megang gajah pun dikira mau cantik nih barang nih katanya kan. Nah, jadi kalau seperti orang buta lumpuh dan peka tuli bisu, megang gajah bisa dikira ini putri yang tercantik di negeri ini. Nah, itu yang kasus penelitian itu yang terjadi. Ya kan? Nah itu, tapi kalau yang tahu informasi, wah ini menggurita, ya kan begitu. Nah kasus survei itu ada, saya dengar hasil kemarin dialog sama si Tujuro itu dia sebutkan, nah ini pintarnya nih permainan intelektual yang setuju dan puas itu adalah yang tidak tahu tentang informasi negara. Ya. Nanti kenapa negara kita terlalu besar untuk diurus dengan model bertangan besi seperti ini. Ya, kemarin udah bagus desentralisasi, tinggal diperbaiki dalam sentralisasi itu. Ya kan? Ya Sekarang kembali lagi. Ini lebih parah lagi. Ya kan? Sampai partai pun jadi partai presiden. Ya, kan berat situasi. Jadi krisis rakyat ini sudah merata sekarang. Cuma pemimpin sekarang gerakan itu ya. Tapi kok tenang-tenang aja Bang? Saya kira banyak ya di tingkat apa itu tadi, ketika itu ditanya pada tingkat penelitian, maka terjadi seperti orang buta si lumpuh megang gajah tadi. Karena banyak informasi yang tertutup, ya kan? Tapi orang merasakan mau beli minyak, tak ada, mau sekolah susah, mau bayar ini sudah, listrik naik 1 tahun 10 kali, ya kan? Naik, ya semua orang sudah merasakan. Nah, tinggal leader sekarang. Jadi rumuskanlah masalah ini, lalu lakukan satu tindakan politik. Oke. Jadi menurut Bang Fauzi lah sebagai pengamat politik, ini kan nggak lama lagi ya, tahun politik 2024 kalau tidak jadi ditunda pemilunya, kalau tidak jadi ditunda, kira-kira figur seperti apa yang menurut Bang Fauzi yang figur yang layak untuk memimpin negara ini ke depan, supaya apa yang kita bicarakan tadi bisa tidak seperti yang lalu-lalu lagi. Ya. Bagaimana figur seperti apa? Ya, sekarang itu jelas karena orang Indonesia itu kan sebetulnya nasionalismenya tinggi. Ya, cuma kan perlu didukung dengan tugas negara itu memfasilitasi, Ya. supaya nasionalisme tadi itu bangga dengan karya sendiri. Kalau fasilitas nggak ada, kita mau bangga apa? Enggak. Nah, itu yang sekarang itu ekonomi kita itu kan sudah langsung udah semacam disabotase asing dan asing kan gitu. Nah, aset kita 85% asing. Nah, tugas memimpin sekarang itu mengerti, mengurus yang seperti ini, bahwa aset kita 85% sudah dikuasai asing, partai politik kita sudah hancur, harus ini diberikan hak yang independen, jangan dikriminalisasi, ada kasus lalu diangkat jadi ketua partai lalu nanti ngomong untuk apa? Yang macam ini nggak laku dalam untuk membangun bangsa yang maju. Tidak ada bangsa maju seperti itu, partai politik seperti yang mendukung sampai ini, kemudian konstitusi dikacau-kacau lagi, tidak ada itu. Nah,
Ya seperti konteks sekarang itu kan anak-anak muda yang bagus kan banyak. Artinya yang ini Abang sampaikan, kalau dia ngerti nasionalisme, katam di situ, artinya dia tidak lagi tergantung ke negara-negara donor untuk mengutang. Ya kita jelas itu akan berkurang itu banyak. Kebijakan-kebijakan itu harus berkurang. Kenapa? Sekarang ini jelaskan kita nih, kalaupun terpilih presiden karena itu bertahan untuk rakyat, tetapi tiap hari kita nyicil utang. Nah, itu tidak dan mengembalikan kembali posisi aset-asetnya kembali kepada soal nasionalisme. Ya kalau enggak kita terjerat dengan sekarang ini kita terperangkap, ya, terperangkap orang berkebun di negara kita. Bukan kita berkebun di negara kita, tetapi orang lain berkebun di negara kita, gitu kan? Nah, terperangkap orang yang beternak duit di negara kita dan kita sebagai pembayar utang, kan? Itu pensuplai bahan mentah. Contohnya apa? Minyak goreng itu lah, itu kan? Kita kelapa nomor 1, sawit nomor 1, macam-macam nomor 1, tetapi kita mensuplai negara lain bisa, tapi mensuplai bangsa kita nggak bisa. Gitu. Nah, sebetulnya kan disederhana aja nih pengaturan soal hati aja sudah. Sebab hitung-hitungannya aja jelas berapa aset kita yang bisa dimasukkan dalam lokal, tapi mungkin ini untuk nutupi utang luar negeri, untuk bayar utang kan ini perlu dolar masuk, ya kan? Dolar belum masuk dalam waktu dekat ini. Jadi ini kebetulan harga mahal, tetapi dia lupa ini nggak makan nih banyak sekali. Orang sekarang dijatah. Jadi seperti zaman Soekarno lagi beras makan itu dijatah negara pertanian, negara perkebunan, tetapi mau beli minyak goreng itu pasar jadi politisasi. Kalau sudah masuk di situ, ya waktu vaksin udah politisasi, ya kan? Jadi pasar tidak lagi bisa berkembang dengan baik antara pembeli dan penjual. Politisasi. Udah politisasi. Kalau dia masuk ke pasien, apalagi masuk pula jatah di kantor, udah masuk pula nanti jatah nanti siapa azan nanti kita dapat minyak, wah kacau. Udah kacau kita nanti bulan puasa, ya kan? Ini. Jadi, nah ini bisa rakyat semakin retak. Udah terpecah ke tingkat kejulitan tinggi. Nah, pemimpin kini udah kalau saya jadi Pak Jokowi ya mundur aja lah. Lebih bagus kan mundur terhormat demi keselamatan bangsa. Nggak usah malah nambah cerita partai itu. Baik, netizen Yanto Brazen TV, perbincangan politik dengan Bang Fauzi Qadir, Ketua Partai Umat Provinsi Riau, dengan tema kepemimpinan nasional dulu, kini dan ke depan sudah kami rampungkan. Politik adalah upaya kebajikan untuk mensejahterakan masyarakat. Kami rudal, Anda tangkal.